Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Para subscriber, para followers, para pecinta channel Ponpes Abu Syamsuddin Batu Ampar dan seluruh pemirsa dimanapun kalian berada, semoga hari kalian semua menyenangkan. Amin. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kami ingin menjawab framing fitnah yang sekarang sudah menyebar luas bahwa saya ini tidak mengikuti ajaran kakek-kakek saya, para wali Allah di Batu Ampar. Dan framing yang kedua, saya katanya tidak mengikuti ajaran atau manhaj dakwah guru saya Sayyid yang ada di Mekah. Baik. Untuk yang pertama, kami akan menjawab dengan wasiat yang masih berupa manuskrip, wasiat Syekh Su'adi Abu Syamsuddin Batu Ampar yang dikenal dengan Pujuk Latong. Ya. Manuskrip ini adalah manuskrip Pakampen. Baik, akan kami bacakan nggih. Panikah panikah kang duwi wasiat. Panikah ini bahasa Madura, ini artinya. Ini kang duwi wasiat, kang ini bahasa Jawa, duwi ini bahasa Jawa. Ini yang punya wasiat Kiai Tongampar. Tongampar ini bahasa Sumenep, karena ini kan Pekamper nggih. Tongampar ini Batu Ampar. Aran Abu Syamsuddin ing Mekasen. Bukonipun ing anak potoh sedaya poma-poma anut ing lampah pakoning Rasul kang ono ing dalem Quran. Usikum bitaqwallah. Kalau tulisannya itu bitaqwallah ya di sini ya. Jadi ini adalah wasiat dari Syekh Su'adi Abu Syamsuddin Pujuk Latong untuk semua anak cucunya, anak potoh sedoyo, anak cucunya semuanya tanpa terkecuali. Diperintahkan apa wasiatnya? Disuruh mentaati atau mengikuti ajaran baginda Nabi, ajaran perintah-perintah baginda Nabi yang tertera semuanya sebagian besar di dalam Al-Quran. Usikum bitaqwallah. Saya berwasiat kepada kalian semua dengan senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Ini yang pertama. Yang kedua, baik. Yang kedua, lakona nabi kang bareng tomibah nabi anamah Muhammad Rasul. Artinya pekerjaan-pekerjaan nabi ya, yang sudah disampaikan, yang sudah terjadi, yang sudah dilakukan maksudnya, yang bernama Muhammad Rasulullah. Ada tulisan Jogja, ya mungkin ini ya. Serat ini dulu ditulis di Jogja atau enggak apa, pokoknya ada Yogya di sini. Baik. Serat ini pun eng buri sinuhun giri. Serat tulisan ini setelah atau setelah ya eng buri. Buri ini kan bahasa Jawa. Setelahnya atau belakangnya. Sinuhun giri para
Artinya para wali itu pusaka tanah Jawa. Pusaka. Kemantiannya tanah Jawa itu para wali itu. Barokah ketajamannya, karomahnya. Tanah Jawa ialah para wali itu. Baik. Sinuhun ngampel. Ini Sunan Ampel juga disebut. Lan bonang. Sinuhun campa maghrib. Di sini campa. Ini sesuai dengan manuskrip Larlar. Kalau silsilah Batu Ampar itu nyambung kepada Sayyid Sulaiman Mojo Agung, kemudian Zain Abdul Qadir, dan kemudian ke Campa Maulana Ishaq Tamsi. Okay. Campa maghrib. Di sini maghrib juga tertulis Maroko. Kalau memang iya, berarti ini satu pongkon nanti dengan Sayyid yang di Mekah ini. Idrisia kalau di sana ini. Terus lan sinuhun pacikaungan. Pacikaungan. Ini pacikaungan. Ini saya nggak tahu. Barangkali ada yang punya informasi. Terus sinuhun kudus. Di sini ada tasydidnya. Jadi Sunan Kudus itu. Kudus. Lan lan Sunan Kalijaga. Di sini disebut juga Sunan Kalijaga. Podo walih kabeh. Semua itu wali semua. Sinuhun kentung Cirebon. Di sini Sinuhun Sunan Kentung di Cirebon. Barangkali ada yang tahu informasinya. Baik. Sesanga pada pusaka. Yang 9 itu semuanya pusaka tanah Jawa. Baik. Anut pakuning nabi. Semua itu pusaka-pusaka tanah Jawa, para wali itu semua mengikuti perintah-perintah dan ajaran-ajaran baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Tanah tinggal syariat lawan hakikat, lawan adil, para mertah pucih pekteh datan kingser salam pae pocih sambil dohir batin tanakahi syariat eng dohir tarikat jeng kolbu hakikat batini makrifat paningali kapi. Artinya begini mungkin ya, kalau ringkasannya begini. Jangan sampai meninggalkan syariat dan senantiasa berbakti dan bersyukur, pocih itu, pocih bekte. Terus kemudian jangan sampai meninggalkan hakikat juga. Syariat itu adalah amaliyah dohir, kemudian hakikat itu amaliyah batin. Nah, ketika keduanya itu ditekuni istiqomah, maka kalian semua akan mencapai makrifat. Seperti itu teman-teman. Jadi dalam wasiat ini, Fujuk Laktong, Syekh Su'adi Abu Samsuddin itu tidak menyebutkan fakih muqaddam, tidak menyebutkan leluhur atau para kaum Habib, ya, dan tidak ada wasiat untuk menganjurkan mengikuti kaum Habib, karena mungkin Syekh Su'adi Abu Samsuddin ini sudah tahu tembus pandang kasyaf kalau memang akidahnya kaum Habib ini melenceng dari Al-Quran dan Al-Hadis, melenceng dari madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Oleh karena itu, beliau berwasiat kepada anak cucunya, dzurriyyahnya semuanya, agar senantiasa berpegang teguh dengan Al-Quran yang merupakan
perintah dari Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga jangan sampai keluar dari ajaran-ajaran Wali Songo yang merupakan pusaka tanah Jawa. Di situ teman-teman, dan tidak ada wasiat untuk mengikuti ajaran kaum Habib yang sebagian besar ajarannya itu melampaui batas, seperti mengaku Allah itu merusak tauhid dan mengeklaim menerima kekuasaan Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur langit dan bumi. Itu adalah merusak akidah yang dampaknya kesesatan dan kemusyrikan. Dan yang ketiga itu menghalalkan syariat nyemek-nyemek payudara. Terus ada lagi riwayat mencubit kemaluan. Hikmahnya katanya kalau dicubit kemaluannya itu dijaga dari perzinahan. Astagfirullahaladzim. Jadi sudah jelas nih, kalau wasiat Pujuk Batu Ampar leluhur saya cicitnya Syekh Su'andi Abu Syamsuddin, ya, sudah sesuai dengan apa yang saya sampaikan, sudah sesuai dengan apa yang saya perjuangkan melalui dakwah dan video-video ini, agar kita semua, wahai anak cucu Batu Ampar maupun simpatisannya, jangan sampai keluar dari Al-Quran dan Al-Hadis dan ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW, dan kita hendaknya mengikuti ajaran-ajaran Wali Songo yang merupakan pusaka tanah Jawa. Jadi PWI, Pergerakan Wali Songo Indonesia, itu sudah sesuai dengan wasiat Puduk Latrong Syekh Su'andi Abu Syamsuddin. Kalau yang satunya tidak ada. Begitu teman-teman ini. Oleh karena itu, saya sampaikan kepada semua duriyah Batu Ampar, nak pototo Ampar, kak dinto wasiat fudu, pakon mengikuti, pakon atoro manut deka ajarna Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pakon manut deka lalampana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sareng perintah-perintah nasi berada di dalam Al-Qur'an cuken ben pakon manut atoro deka ajaran-ajaran Wali Songo, lalampana Wali Songo yang masih merupakan leluhur-leluhur kita semua. Jangan sampai keluar dari lalampana Gusti Kanjeng Nabi ben dari lalampana Wali Songo. Berarti PWI itu Pergerakan Wali Songo Indonesia berdiri karena menjaga dan membela nak potona Wali Songo selalu gruduk, selalu serang mabede pengajian tek beki pasera pertama saya menggeruduk pengajian tore Beng Mathura. Pertama saya menggeruduk pengajian Kak Dinto pasera. Terjadi penggerudukan di Gresik, ben terjadi penggerudukan Kak Dinto ke Ma'ruf Amin Timin 2019 Makassar, geruduk Azia Roa ka mbena tek beki ulama Kak Dinto, Ketua Majelis Ulama Indonesia ben Ketua Rois Am PBNU pusat. Pasera saya menggeruduk pengaci nama ke imate beki Madura. Pasera pertama saya ngelakuin penggerudukan kaum Habib, semaksah deka mukibin Kak Dinto, bin kibin Kak Dinto untuk menggeruduk pengaci nah para kiai, para ulama nak potona Wali Songo. Karena Kak Dinto PWI berdiri. Mandeman karena baik teman-teman. Yang kedua katanya saya itu tidak mengikuti ajaran guru saya yang di Mekah, Sayyid
Padahal kalau kita kembali kepada ilmu, ajaran Sayyid itu sudah tertera, tertulis rapi dalam kitab-kitabnya sebanyak 600 kitab. Sebagian besar dari ajaran beliau itu, beliau sangat peduli menjaga tauhid dan akidah. Di sana yang paling populer ialah kitab yang berjudul Mafahim Yajibu Antusohhah. Ada juga Kul Hadhihi Sabili dan banyak lagi yang lainnya. Jadi beliau itu selalu berjuang untuk menjaga akidah dan tauhid dan tidak peduli apapun yang terjadi. Baik, apapun yang terjadi tidak peduli. Pernah diancam mau dibunuh, pernah. Pernah diancam mau dipersekusi, pernah. Sampai dulu ceritanya beliau tidak bisa pulang ke Mekah karena mau dibunuh di bandara. Sehingga Raja Fahad yang berkuasa waktu itu menelpon beliau, memberi informasi jangan pulang dulu ke Mekah. Menetaplah di Indonesia sampai kondisi aman. Nah, setelah kondisi aman, Raja Fahad menelpon kembali, sekarang sudah aman, kembalilah ke Mekah. Itu semua demi menjaga akidah. Itu ajaran beliau, itu manhaj dakwah beliau. Sekarang ketika akidah dipelintir, akidah dirusak dengan ajaran-ajaran sesat, kitab-kitab yang sudah mulai beredar, mengaku Allah, terus mengeklaim menerima jabatan kekuasaan Allah, terus melawan syariat. Kalau kita ingin mengikuti ajaran guru kita, kita harus melawan. Nah, sekarang siapa yang tidak mengikuti ajaran gurunya dan siapa yang melanggar ajaran gurunya? Satu kitab yang ditulis oleh Sayyid ini sangat bertentangan dengan dakwah dan akidah kaum Ba'alawi. Apa kitab tersebut? Kitab yang berjudul Al-Ghulu Fiddin. Itu ditulis oleh beliau sebelum beliau meninggal. Al-Ghulu Fiddin. Apa artinya? Berlebihan di dalam agama. Sedangkan kaum Ba'alawi ini berlebihan di dalam agama. Khurafat, mengada-ngada, berlebihan di dalam agama. Akidahnya Ba'alawi, semua 100% itu berlebihan di dalam agama. Asobiyah kaum Ba'alawi itu berlebihan di dalam agama. Dan itu semua kaum Ba'alawi di dalam kitab-kitabnya, kitab fikih, kitab sejarah, kitab cerita, pasti menyelipkan asobiyah. Di Buya Al-Mustarsyidin ada, di kitabnya yang ini ada, di kitabnya yang itu ada. Apa yang selalu diselipkan? Inna amala salafina ali ba'alawi hujja wa kafabihim liman iktada. Ini al-ghulu fiddin. Setelahnya pasti diikuti dengan pernyataan afdalun nas ahlul bait wa afdalu ahlul bait ali ba'alawi. Paling utamanya manusia itu adalah ahlul bait dan paling utamanya ahlul bait ali ba'alawi. Yang lain kemana? Sayyid-sayyid yang di Mekah kemana? Duriyah Nabi yang lain kemana? Kok Ba'alawi sendiri yang paling utama? Padahal nasabnya belum jelas. Seperti itu, teman. Ini berlebihan di dalam agama. Dan ini bertentangan dengan manhaj dakwah guru kita, Sayyid yang ada di Mekah. Ayo sekarang siapa yang bertentangan dengan leluhurnya? Siapa yang bertentangan dengan gurunya? Ya, dalil-dalil para kibin-kibin itu ya, pecinta Habib-Habib itu ya kan dulu Sayyid ada hubungan baik dengan kaum Habib. Hubungan baik itu bukan dalil.
Baginda Nabi dulu pembantunya Yahudi. Terus yang mengiringi Sayyidina Ali itu siapa? Pemberontak yang mengkudeta Sayyidina Utsman dan yang membunuh Sayyidina Utsman. Itu mengiringi Sayyidina Ali. Sehingga pada akhirnya Sayyidina Ali dibunuh oleh mereka. Itu bukan dalil. Oleh karena itu, baginda Nabi punya hubungan baik, pembantunya orang Yahudi, kita harus percaya dengan orang Yahudi, atau kita harus menyanjung orang Yahudi dan menghormati orang Yahudi. Tidak. Karena Sayyidina Ali dikelilingi orang kelompok Khawarij, para pembunuh Sayyidina Utsman, kita harus menyanjung dan memuji dan percaya kepada Khawarij. Ya tidak bisa. Dalil itu pernyataan. Pernyataan dari Al-Quran. Pernyataan dari hadis-hadis baginda Nabi besar Muhammad SAW, pernyataan para ulama dengan ijtihadnya. Begitu teman-teman. Jangan sampai tergelincir di sini. Kalau dilihat dari hujjah dan dalilnya, kitab-kitab Sayyid Muhammad ini mayoritas adalah membela akidah dan tauhid. Berarti sekarang yang paling patuh kepada guru itu adalah saya. Yang berjuang di bumi Nusantara ini untuk membela tauhid dan akidah yang sudah dirobek-robek dan dirusak dan dipelintir oleh kaum Habib. Bukanlah begitu? Nah, sekarang siapa yang bertentangan dengan gurunya dan siapa yang patuh pada gurunya? Dulu teman-teman ya, entah ini tanda-tanda kasafnya Syed Muhammad bin Sayyid. Dulu pernah ke mata saya ini dipinjam. Waktu itu saya memijit kakinya, dipinjam dan dipakai. Ya Allah, itu penghargaan bagi saya. Ke mata saya dipakai sama beliau. Menoleh ke kanan dan ke kiri, ke atas, lalu menoleh ke bawah ke saya. Langsung ini dagu saya diangkat, disuruh melihat beliau. Apa yang disampaikan oleh beliau? Nadhari wa nadharok sawa, pandanganku dengan pandanganmu itu sama. Allah karim. Bahagia sekali saya waktu itu. Jadi teman-teman yang keluar dari tempat majelis itu, akhirnya banyak yang menepuk pundak saya. Hani'an lak. Selamat, kamu mendapatkan penghargaan yang luar biasa dari guru. Nah, seperti itu. Pandanganku dengan pandanganmu sama. Ya, kalau demi Allah saya tidak berbohong. Nah, banyak Tohawi, salah satu murid itu, ya Zaki, Ustadz K. Zaki, itu juga menyatakan selamat. Kalau saya berbohong, demi Allah, tuntut saya nanti di padang mahsyar. Dan saya museumkan kacamata itu sampai sekarang. Saya jaga, saya pelihara dengan baik. Karena itu adalah kacamata yang pernah dipakai oleh guru saya. Saya sangat cinta dan sangat patuh kepada guru saya. Dan guru saya pernah, ini alumni Mekah pasti tahu, pernah mengeluarkan pernyataan, nahnu nu'allifur rijal ma nu'allimur rijal. Saya ini mencetak sosok laki-laki yang tangguh dan handal. Bukan hanya mendidiknya dengan ilmu, tidak, tetapi mencetak. Wasiat dari guru saya yang satunya, adiknya beliau, Sayyid, saya tidak boleh nyebut nama, karena saya kalau nyebut nama dituduh dan dilaporkan membawa nama-nama besar beliau guru itu. Makanya saya bilang Sayyid saja. Ya. Jadi katanya, ya walad khallik rijal, wahai anakku, jadilah laki-laki yang tangguh. Jangan menjadi laki-laki pengecut. Sampaikan semua kebenaran itu. Dan berjuanglah dalam kebenaran. Yang salah disalahkan. Yang benar dibenarkan. Khallik rijal. Itu legal saya. Jangan menjadi pengecut. Sekarang siapa yang pengecut? Mereka yang diam dan bungkam, tidak mau membela akidah yang sudah dirusak oleh kaum Ba'alawi. Mereka semua pengecut. Allah karim.
Khuliq rijal ini kata-kata simpel tapi mengandung arti yang banyak. Jadilah laki-laki sejati. Kebenaran harus disampaikan, kejelekan harus diungkap agar tidak menyesatkan umat. Baik teman-teman, berarti sekarang sudah tahu kireng matura kapi pasir semakin se keluar dari dakwanah para sepuh Kak Dinto ingki muhibbin karena pujuk tak awasiat suronro Habib, tetapi pujuk awasiat epakon tak ada ka perintah-perintah Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ben wasiat pujuk Kak Dinto epakon nuro ajaran Wali Songo sebagai pusaka tanah Jawa. Beni awasiat epakon nuro Habib kani kedebuna pujuk. Oke. Jadi se nuro PWI Kak Dinto yang ikut PWI berarti mengikuti wasiatnya pujuk. Saya tak anda ke PWI, Kak Dinto tak anda ke wasiat pujuk. Iki Kak Dinto jelas wasiat iki wasiat pujuk latong, pujuk tampar. Iki Kak Dinto. Ben ajaran Sayyid Kak Dinto kapi abela akidah, abela tauhid. Kak Dinto ajaran Sayyid. Saya tak abela akidah, tak bela tauhid, nengeneng tauhid esa krosak, agama esa krosak, akidah esa krosak. Kak Dinto tak ngikutin ajaran Sayyid. Kak Dinto hiki. Baik teman-teman, itu bahasa Madura biar orang Madura juga paham dengan apa yang saya sampaikan. Jadi sudah jelas bahwa Syekh Suadi Abu Syamsuddin Pujuk Latong Batampar hanya berwasiat kepada seluruh anak cucunya agar senantiasa mengikuti ajaran baginda Nabi besar Muhammad SAW yang tertuang dalam Al-Quran dan mengikuti ajaran-ajaran para wali songo yang merupakan pusaka tanah Jawa, dan tidak pernah berwasiat untuk mengikuti ajaran-ajaran Habib karena beliau sudah tahu bahwa ajaran Faqih Muqaddam dan anak cucunya itu melenceng dari Al-Quran dan Al-Hadis, melenceng dari ajaran Wali Songo. Dan yang kedua, yang mengikuti manhaj dakwahnya Sayyid, guru yang di Mekah itu, ialah para kiai yang berjuang dalam kebenaran untuk membela tauhid dan akidah yang sudah dirusak oleh para kaum Habib. Dan yang paling bertentangan dengan ajaran manhaj dakwah Sayyid yang di Mekah ialah yang berlebihan di dalam agama, karena beliau sudah menulis kitab secara khusus Al-Ghulu Fiddin, berlebihan di dalam agama, sedangkan yang berlebihan di dalam agama ialah jalan dakwahnya para kaum Habib yang berlebihan di dalam agama sampai darah Nabi mengalir di sini. Tidak ada keturunan Nabi itu yang bilang darah Nabi mengalir di sini kecuali para kaum Habib yang nasabnya belum jelas, dan tidak ada para dzurriyyah Nabi itu yang menghina dan mencaci para ulama, tidak ada kecuali para kaum Habib yang memang itu bagian dari ajaran leluhur mereka yang tertulis dalam kitab mereka, sudah kami tulis di dalam buku hurufat kami, yang ketika mencaci dan menghina para kiai itu diklaim menerima perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu anak cucunya angkuh dan mateng-teng untuk menghina dan mencaci para kiai, disebut dengan hewan-hewan yang aduh ya Allah ya begitulah. Nah, sudah saya terangkan dalam video sebelumnya. Semoga bermanfaat. Akhiran wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.